Jadi kasih itu menjadi hal yang utama sebenarnya dalam kehidupan sebagai orang percaya. Jadi bukan tentang seberapa pintar dia, bukan tentang seberapa begitu rohaniawannya dia, bukan tentang seberapa sering mungkin ia pelayanan. Hal itulah yang seringkali menjadi tantangan kita dalam persekutuan yang kita coba bangun. Nah, karena itu hal yang simpel, hal yang kecil, pertama itu kurang diperhatikan, tapi ketika hal itu hidup dalam jemaat, hidup dalam persekutuan, yang tidak baik itu hidup, yang kecil, itu justru malah akan menjadi penghambat. Shalom, selamat pagi sahabat Morning Grace yang luar biasa. Sahabat Morning Grace yang selalu bersama-sama untuk bersaat teduh bersama. Terima kasih karena sudah di pagi hari ini sudah mau bersama-sama dengan kami untuk kita boleh bersaat teduh bersama. Kita mau membangun lagi komunikasi kita dengan Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Kita ingin tahu apa sih mau Tuhan, maksud Tuhan untuk kita di pagi hari ini, untuk di satu hari ini, bagaimana kita untuk menjalani hidup. Hari ini sudah bersama-sama dengan kita ada Kak David, ada Kak Marcel dan juga Kak Juan dan juga saya sendiri. Kita mau untuk bersama-sama untuk bersaat teduh. Silakan Kak Marcel. Oke, terima kasih Kak Ino. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita, Sobat Morning Grace, mari kita berdoa. Kita bersaat teduh sejenak, meminta pertolongan Roh Kudus dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih
untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan boleh mau terus membimbing kami dalam kehidupan kami. Dalam kesusahan, pergumulan, kesesakan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih karena Tuhan mau selalu menyertai kami. Dalam kesempatan kali ini Tuhan, dalam pagi ini, kami ingin membaca dan merenungkan sedikit firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan kami, mampukan kami untuk dapat mengerti maksud dari firman Tuhan ini, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Hari ini gimana kabarnya Kak Marcel? Puji Tuhan, baik Kak Ino. Baik, puji Tuhan. Kak David? Sama, puji Tuhan. Puji baik. Tuhan, baik. Di pagi hari ini kita mau belajar dengan sungguh bahwa Tuhan itu penuh dengan sayang dan kasih kepada kita, betul? Nah, cuman pertanyaannya adalah, apa sih di dalam hidup dan kehidupan kita umat percaya, Kristen, Kristiani, apakah sih sebenarnya yang paling berharga atau yang inti daripada pengajaran ini tuh apa sih sebenarnya Kak? Ini menarik untuk kita jawab dalam perenungan kita sebenarnya pada pagi hari ini. Jadi kalau orang timur itu bilangnya love. Jadi Iya benar. kasih itu menjadi hal yang utama sebenarnya dalam kekristenan. Atau dari iman kita kepada Yesus Kristus, hal yang paling utama itu merupakan kasih. Karena mengapa demikian? Menjadi seorang pengikut Kristus itu merupakan sikap hidup. Jadi bukan sekedar iman, tapi iman itu harus hidup dalam tindakan yang nyata dalam kasih itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan baca perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasal 13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mungkin saya minta kesediaan Mas David, boleh Mas David? Untuk bisa bacakan? Oke. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ketiga, di bawah perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan camang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Ya, jadi melalui perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang mau diingatkan sebenarnya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Ino tadi. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya harus sering kita refleksikan dan renungkan. Karena ini merupakan aspek yang penting dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Dan karena paling penting seringkali juga dilupakan. Jadi kasih itu menjadi hal yang utama sebenarnya dalam kehidupan sebagai orang percaya. Jadi bukan tentang seberapa pintar dia, bukan tentang seberapa begitu rohaniawannya dia, bukan tentang seberapa sering mungkin ia pelayanan, tapi tentang bagaimana kemudian ia mewujud nyatakan kasih Tuhan itu dalam kehidupannya dengan mengasihi sesama dia. Itu yang menjadi poin sentral sebenarnya dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jadi tentang bersikap, tentang cara kita hidup untuk bisa mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang mungkin berbeda daripada kita. Hal itu yang menjadi poin sentral dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Namun hal ini seringkali menjadi tantangan, seringkali menjadi persoalan, karena kita seringkali diperhadapkan dengan hal-hal, contoh misalnya perbedaan suku, budaya, itu kemudian kan mempengaruhi kita dalam mengasihi. Saya tidak terlalu kenal dengan ia.
Kemudian akhirnya saya membatasi lah kasih yang saya berikan kemudian dengan dia. Seperti itu. Padahal menjadi poin sentral juga kenapa kasih itu penting. Karena bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan kalau ternyata sesama kita saja kita tidak mengasihi mereka. Nah, ini yang selalu menjadi pegangan saya dalam pelayanan yang saya coba lakukan. Jadi memandang yang lain, memandang wajah manusia sesama kita, itu seperti saya memandang wajah Tuhan. Jadi imago Dei. Jadi manusia itu merupakan perwujudan dari Tuhan. Segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu ketika saya mengasihi sesama saya, sama saja dengan saya mengasihi, menghargai Tuhan saya. Hal itulah yang coba selalu saya hidupi dalam kehidupan saya. Karena seringkali kita pisahkan antara dengan, saya beribadah, saya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi ternyata dalam aspek kehidupan realita keseharian, ternyata sering bicarakan orang, sering gosipin orang, bahkan menjatuhkan. Jadi kalau pelayanan mungkin, aman-aman kan, Bro David, apa kabar? Puji Tuhan, di belakang. Sering. Misalnya begitu kan yang kita temukan. Hal-hal seperti itulah yang mungkin seringkali menjadi persoalan dan tantangan kita dalam mengasihi sama kita. Nah, kalau lebih spesifik lagi, hal apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan dalam upaya kita untuk dapat mengasihi? Sebenarnya sederhana, hal yang paling sering kita lakukan itu ialah menghakimi. Betul. Menghakimi itu selalu menjadi hambatan yang luar biasa dalam upaya kita untuk mengasihi. Dan paling sering lah. Ya, paling sering, karena paling mudah. Iya betul. Paling mudah, menghakimi orang tuh paling mudah. Jadi kita harus bedakan menghakimi yang seolah-olah akhirnya, salibkan dia. Jadi menghakimi dalam konteks saat ini itu jauh lebih mudah. Dengan kita bicarakan orang, kita gosip, itu sudah salah satu bentuk penghakiman yang kita berikan. Baru nih. Iya, oke, benar. Karena ketika kita gosip, misalnya ini ya, Mas David ya, saya gosipin Mas David. David itu orangnya tidak baik lah, jangan dekati dia. Kita kan berdua ini sudah memberikan frame terhadap Mas David. Kita membatasi Mas David sebagai orang yang bermasalah. Sebagai orang yang tidak tahu diri mungkin. Misal. Itu yang mungkin seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita. Nah, hal itulah yang seringkali menghambat. Menghambat kasih yang tulus yang kita coba berikan kepada sesama kita. Karena framing-framing tersebut. Melalui bicarakan orang. Apalagi hidup dalam persekutuan. Itu seringkali menjadi persoalan dan tantangan. Jadi kelihatannya saja ramai yang datang. Tapi apakah persekutuan itu, tubuh Kristus itu hidup? Itu menjadi pertanyaan untuk coba direnungkan. Nah, melalui perenungan firman Tuhan kita kali ini, kita coba bertanya mungkin kepada diri kita. Apakah kemudian saya sudah berupaya maksimal untuk betul-betul sungguh-sungguh dan tulus mengasihi sesama kita? Sesama saya, manusia, tanpa membeda-bedakan itu. Apakah sudah? Karena apa? Karena tantangan-tantangan framing yang tadi itu seringkali menjadi penghambat. Kalau dulu mungkin normalnya, saya mungkin belum kenal sama Kak Ino. Saya di sini misalnya kan saya belum kenal. Betul. Kemudian sebelum saya kenal otomatis saya sudah punya prapaham dong tentang Kak Ino. Prapaham sendiri dalam artian dari tampilan Kak Ino, Kak Ino ini agak santai orangnya. Betul. Itu prapaham namanya kan. Tapi belum terjadi, belum real. Saya belum tahu. Kak Ino nih orangnya santai dilihat dari pakaiannya. Rapi juga rambutnya. Mantap. Misalnya. Yeah. Lalu prapaham itu saya tunjukkan atau saya coba buktikan dengan Kak Ino apa kabar? Gitu. Saya Marcel. Kenalan, ya kan? Untuk mengenal Kak Ino. 1 bulan kita kenal, kemudian ternyata prapaham saya betul terbuktikan dengan ternyata Kak Ino santai, baik hati, tidak sombong, rambutnya rapi, dan suka dengan anak-anak. Betul. Misalnya begitu. Bisa. Itu kan prapaham yang teruji. Karena ada framing, kemudian sekarang ada ketambahan satu hal. Contoh misalnya Mas David. Kalau dari prapaham awal, orangnya ramah. Baik hati, tidak sombong. Misalnya seperti itu kan. Itu prapaham saya terhadap Mas David. Betul. Sebenarnya harus dibuktikan kan dengan saya kenalan. Kenalan seperti tadi. Ya kan? Untuk menguji prapaham itu kan. Tapi kalau dalam konteks saat ini ada yang namanya framing. Jadi ketika saya sudah punya prapaham, saya kesini dulu. David itu orangnya gimana sih? Jadi nanti di framing dulu nih. Ya. Kita framing dulu. Lalu dari Kak Ino bilang, jangan, dia itu pemalas.
dia itu tidak rajin pelayanan misalnya. Bisa ya. Sudah framing. Nah seringkali dalam perkenalan atau pengenalan itu stop di framing. Jadi tidak mau menguji dengan begini dan kenal dengan dia. Jadi sudah stop di framing. Framing gitu ya. Akhirnya menghambat pengenalan itu kan. Benar. Hal itu yang sering mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Sederhana, karena simple. Karena mulut ini kan ringan. Iya. Lebih ringan daripada tangan. Hal itulah yang seringkali menjadi tantangan kita dalam persekutuan yang kita coba bangun. Nah, karena itu hal yang simple, hal yang kecil, pertama itu kurang diperhatikan, tapi ketika hal itu hidup dalam jemaat, hidup dalam persekutuan, yang tidak baik itu hidup, yang kecil, itu justru malah akan menjadi penghambat untuk kemudian kasih itu bisa hidup dalam suatu persekutuan. Nah, hal itulah melalui perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang kita coba diingatkan, kita coba untuk kita bisa sadari secara bersama-sama, jangan sampai kita menjadi pengikut Kristus yang suka kemudian memframing orang. Memframing kalau bagi saya sama dengan menghakimi. Karena kita sudah punya pemahaman, meskipun orang tersebut tidak tahu ya. Tapi kita sudah framing dia. Jadi janganlah menjadi pengikut Kristus yang suka melakukan framing terhadap orang. Karena kemudian framing itu akan menjadi penghambat kita untuk memberikan atau mewujud nyatakan kasih yang tulus itu kepada sesama. Tapi lah jadi pengikut Kristus, ketika sudah ada framing itu, jadilah pengikut Kristus yang mengasihi sesama kita melampaui framing itu. Jadi saya mengatakan ini karena framing itu tidak bisa dipungkiri, sekarang itu sudah selalu ada dalam diri orang. Misalnya orang timur kan, kos dilarang untuk orang timur. Sering dong kita jumpai misalnya. Kontrakan jarang untuk orang timur, itu sering kita jumpai. Framing itu akan selalu ada, stigma, hal-hal yang negatif berkenaan dengan itu selalu ada. Tapi bagaimana kita membuktikan kita mengasihi sesama kita melampaui framing-framing itu? Karena framing-framing itu sudah selalu ada pasti. Framing terhadap David, terhadap saya, terhadap Kain, terhadap Juan. Tapi bagaimana kita harus terus mengasihi sama kita melampaui framing-framing itu untuk mewujud nyatakan kasih itu. Tidak peduli kalau nyatanya, oh ternyata benar framingnya, tapi setidak-tidaknya kita sebagai pengikut Kristus kita sudah tulus mengasihi sama kita. Poinnya di situ. Itu yang menjadi poin perenungan kita pada hari ini. Jadi bagaimana kita hidup dalam kasih, bukan untuk menghakimi sesama kita. Karena penghakiman itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya mengasihi. Dan di antara ketiga iman, pengharapan, dan kasih, yang menjadi poin paling penting dan utama ialah kasih. Karena menjadi pengikut Kristus merupakan sikap hidup yang harus dibangun dan dibentuk secara khusus dalam persekutuan yang kita coba bangun sekarang ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Berarti tantangan atau tugas kita ke depannya adalah bagaimana kita memberikan kasih kita kepada sesama kita, sesama manusia. Betul. Melewati framing-framing yang ada gitu. Ketika kita mungkin sudah mengetahui ada framing-framing tersebut, tapi bagaimana cara kita agar kita bisa melampaui framing tersebut dan memberikan kasih kepada setiap orang yang kita temui. Betul, seperti itu ya. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Tuhan sudah menguatkan kita, sudah memberi kita pengetahuan hikmat-Nya agar kita terus memberikan kasih itu kepada setiap orang. Silakan Kak Marcel untuk tutup kita dalam doa. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh pengingat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena pada akhirnya kami coba diingatkan bahwa pada akhirnya seringkali kami melupakan hal-hal yang kecil yang justru akan mengganggu persekutuan yang coba kami bangun. Membangun kasih yang coba kami terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana perilaku menghakimi, perilaku memframing seseorang dalam kehidupan kami seringkali menjadi persoalan. Tapi terima kasih karena Engkau boleh mengingatkan kami, biarlah firman Tuhan ini memampukan kami untuk dapat mengasihi sesama kami melampaui framing-framing tersebut.
Biarlah kami dapat menjadi pengikut Kristus yang setia dan berkomitmen untuk dapat mewujud nyatakan iman percaya kami melalui kasih yang kami sebarkan kepada sesama kami, kepada orang yang berbeda dari kami mungkin Tuhan. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan boleh mau beserta kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.